Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Damayanti Arya. Kalian bisa panggil aku Maya, panggil aku Mai, atau apapun lah ya. Jadi ceritanya ini lagi iseng bikin konten di channel YouTube aku. Dan ini kali pertama aku bakalan hadir di YouTube dengan tampilan yang gak konten kreator banget sebenarnya. Tapi semoga teman-teman memaklumi ya, karena ini baru pertama kali aku tampil di YouTube gitu. Dan seenggaknya aku mau membagikan beberapa pengetahuan sekaligus kita belajar bareng-bareng gitu ya. Dan sebelumnya, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, pencet tombol di bawah, dan jangan lupa juga like, comment, and share jika dirasa video yang aku bagikan ini bermanfaat buat kamu, dan orang sekitar. Oke, biar nggak kelamaan nih, kira-kira aku mau ngapain ya? Ngapain ya enaknya ya? Jadi sebenarnya aku mau cerita-cerita aja sih, kayak sharing-sharing gitu loh bareng kalian mengenai buku yang aku baca. Jadi ini kayak book kalau bisa dibilang sih kayak gitu ya. Dan aku mau nge-review buku apa aja yang menurutku sangat aku rekomendasiin buat kalian yang ingin nambah-nambah perspektif baru, insight baru gitu. Sebenarnya aku beli dua buku dari penulis yang sama, tapi mungkin bakal aku review buku yang pertama aku baca banget aja kali ya dari penulis tersebut. Dan penulis buku ini tuh aku ngidolain udah sejak lama, dan sedikit overview ya dari buat penulisnya. Buku ini tuh ditulis sama beliau yang sering ngisi materi di Masjid Kelumbu di Yogyakarta dengan ngaji filsafatnya beliau. Dan ini tuh banyak banget video ngaji beliau di YouTube, guys. Karena kenapa aku lihatnya di YouTube? Karena aku belum bisa ke Yogyakarta gitu ya. Karena ini aku di luar Jogja, makanya aku lihatnya di YouTube gitu. Jadi mungkin sewaktu-waktu kalau ada waktu yang pas aku bisa menemui beliau atau juga bisa ngikut ngaji filsafatnya beliau. Semoga aja, amin lah ya. Dan kalian bisa banget langsung search, ya kan? Beliau ini adalah Dr. Fahmi Faiz. Selain aktif mengampu ngaji filsafat nih, beliau itu juga seorang dosen guys di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan beliau lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 1975. Dan buku beliau yang aku baca judulnya adalah Menghilang Menemukan Diri Sejati. Keren gak sih, dari judulnya aja tuh kayak menarik banget. Apalagi cover bukunya tuh kayak estetik gitu loh. Ada gambar matahari, juga ada gambar bulan. Dan jujur kayak aku banget sih, karena background cover bukunya itu kayak warna biru muda gitu loh guys. Dan aku suka juga sama warna biru, karena menurutku warna biru tuh menunjukkan simbol ketenangan, kedamaian. Jadi pas waktu awal aku lihat buku ini gitu ya, pertama kali aku lihat buku ini, bawaannya tuh kayak tenang banget gitu guys. Bikin hati adem lah. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Jadi kenapa buku ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman beli? Karena buku ini tuh insightful penuh gitu. Insightful penuh. Ya pokoknya gitu lah ya. Apalagi yang pengen dan tertarik sama filsafat gitu. Soalnya menurutku Pak Fahmi Faiz ini bisa ngemas filsafat yang notabene-nya tuh ilmu yang berat gitu loh guys. Tapi dengan gaya beliau, dengan cara bahasa dan gaya bahasanya beliau tuh kayak buku ini tuh kayak epic banget menurut gue, kayak gampang juga dipahami gitu, dan bawaannya tuh kayak nagih banget buat baca sampai akhir gitu guys. Mungkin aku bisa ngawalin, kadang-kadang kita tuh kayak ngerasa kehilangan diri gitu nggak sih, kayak ngerasa kita tuh apa sih gitu, remahan kayak gitu di dunia ini gitu kan, bukan siapa-siapa gitu di dunia ini. Buat sampai di titik sadar tuh kita mesti ngelewatin jalan yang terjal ya kan, berbatu gitu ya, apalagi batunya tuh lancip-lancip kayak di kaki tuh sakit gitu, bikin terluka gitu kan ya, ibaratnya kayak gitu ya kan. Sebenarnya kita ini siapa sih, value kita hidup tuh apa gitu kan.
mau dibawa kemana gitu kan. Terus gimana aku mesti hidup tuh? Gimana dan gimana gitu ya. Mungkin ini bukan aku aja ya yang ngerasain, tapi teman-teman juga mungkin juga pernah ngerasain dan melalui titik yang kayak gitu. Menurutku sih buku Pak Fahrudin ini cocok dan mampu menjawab apa yang jadi pertanyaan kita selama ini. Hitung-hitung setelah baca buku ini tuh kepenatan kita soal problematika hidup bisa sedikit tercerahkan lah ya. Nah, Pak Fahrudin tuh kayak ngajak kita gitu loh guys, menghilang ke barat dan ke timur. Maksudnya apaan sih, Mai? Nah, mungkin ini juga ada kaitannya sama cover buku yang ada matahari sama bulannya itu loh guys, yang aku jelasin di awal. Nah, matahari kan terbit dari timur, tenggelam ke arah barat, digantiin sama malam yang identik sama bulan. Menghilang yang dimaksud tuh bukan menghilang dari dunia atau menghindar dari konflik yang lagi kita hadepin, bukan. Tapi lebih kepada gimana caranya kita ngambil jeda buat diri kita, menepi sejenak, ya kan, dari hiruk pikuk keduniawian ini gitu, yang kadang-kadang bikin kita juga terlena gitu ya kan. Kayak ibaratnya tuh ngopi dulu masih Mbak gitu kan. Jadi kayak kita tuh diajak traveling dulu sampai akhirnya kita bisa nentuin sendiri mau dibawa kemana. Ya kan, arahnya ini mau dibawa kemana gitu hidup kita. Dan bagian pertama buku ini tuh ngajak kita buat memaksimalkan akal sepenuhnya. Jadi ada adagium dari Rene Descartes yang terkenal banget itu, dan kalian udah paham pastinya ya, cogito ergo sum, ya kan? Aku berpikir maka aku ada. Untuk mengenali diri sendiri tuh kita emang harus meragukan dulu gitu apapun yang ada gitu ya. Yang pada akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pasti tuh cuma satu, aku yang berpikir. Tuh. Juga ngebahas konsep keunikan manusia gitu dari sisi dualisme, bahwa manusia tuh punya dua unsur, res extensa dan res cogitans. Ada materi juga ada mind gitu atau pikiran sadar. Dan dua unsur ini tuh saling mempengaruhi. Ibaratnya apa yang kita pikirin tuh bakalan berpengaruh juga sama gerak tubuh kita, sama perilaku kita gitu guys. Jadi konsep René Descartes tuh akal adalah instrumen. Instrumen tuh kayak alatnya gitu. Jadi percuma aja kalau instrumennya nggak pernah kita pakai, ya kan? Buat bermanfaatan hidup kita dan orang lain, ya percuma aja gitu kita hidup, ya nggak sih? Next ya, tadi kan ngomongin soal akal nih. Selanjutnya tuh kita dibawa ke intuisi. Dan jujur aku agak kaget sih setelah baca buku ini, karena ternyata ada loh tokoh dunia barat yang ngebahas soal konsep intuisi gitu ya. Padahal kalau ngomongin soal intuisi, kadang tuh juga berkaitan sih sama tasawuf kayak di agama Islam, terus juga ilmu kebatinan buat masyarakat Jawa, dan tokoh yang ngebahas soal intuisi tuh ternyata asalnya dari Prancis. Beliau juga seorang filsuf. Namanya adalah Henry Bergson. Bergson tuh awalnya ngeritik gagasan soal akal dari René Descartes tadi. Soalnya Bergson tuh berpendapat bahwa akal tuh bisa aja keliru gitu loh guys. Bisa aja ngebohongin gitu lah. Jadi menurutnya tuh buat ngenalin diri kita tuh harus ada kolaborasi gitu antara akal, keinginan, sama intuisi supaya kita lebih bisa mencari penghayatan soal hidup. Dan pastinya kita pernah kan kayak ngerasa hidup kita nih kosong aja gitu, kayak hampa gitu kan. Absurd banget gitu kan. Nah, Pak Fahrudin tuh ngebawa kita ke bab berikutnya mengenai absurditas dari Albert Camus. Ya, hidup tuh emang absurd gitu loh guys. Jadi jangan pernah lari darinya ya kan. Pasti kalian pernah ngelamun ya kan. Ya kayak gitulah, aku juga pernah kok, dan itu enak banget kan ya. Tapi kita juga harus hati-hati gitu, jangan sampai kita terlarut dari kekosongan itu. Menurutku hidup tuh emang gitu, kadang seneng, kadang sedih ya kan. Atau kadang kita ngerasanya hampa aja gitu. Fase itu tuh sebenarnya bakalan terlewati juga. Dan Albert Camus tuh juga mikir soal absurditas kayak gitu. Sama sebenarnya kayak kita. Jadi jangan tanya gimana cara dan apa itu bahagia, karena justru pertanyaan berulang kali soal bahagia itu, soal gimana caranya bahagia, itu malah kayak bikin kita nggak kunjung bahagia ya kan. Jadi menurutku bahagia tuh kalian yang bikin gitu, hal sekecil apapun nih, kalau kalian seneng buat ngelakuinnya ya, there is happiness. Ya udah kita jalanin aja dan terima juga, berusaha sebaik mungkin dan
menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada beberapa part yang ingin aku bahas di buku ini, tapi biar kalian penasaran, coba deh komen, kira-kira kalian mau aku lanjut nggak nih bahas soal perspektif buku ini. Choose, like, comment, and share, guys. Mungkin itu dulu kali ya pembahasan kita mengenai review buku Menghilang Menemukan Diri Sejati. Maaf juga aku ada salah kata, kritik dan saran dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.